Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas hasil project based learning kami dengan topik standar isi kotak P3K. Suatu hari, di Politeknik Negeri Batam terjadi insiden salah satu mahasiswa terjatuh karena lantai yang basah. Akibat insiden itu, mahasiswa tersebut mengalami luka ringan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Melakukan pertolongan sesuai dengan standar P3K. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, kita perlu kenali dulu standar isi kotak P3K. Apa saja sih isi kotak P3K? Dan apa saja aturan-aturan yang mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan? Perlengkapan yang pertama adalah kain kasa. Terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diatur dalam undang-undang yang sama dengan kain kasa. Selanjutnya ada plester yang digunakan untuk membalut luka yang sudah ditutup kain kasa. Selanjutnya ada perban. Perban berfungsi sebagai pelapis kain kasa untuk melindungi luka dari infeksi selama masa penyembuhan. Nah, tidak lupa juga dengan kapas. Kapas mempunyai peran penting juga loh di dalam P3K. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, membersihkan luka. Digunakan untuk membersihkan luka atau area yang terkena luka, kemudian menyerap darah. Yang ketiga, melindungi luka dari kontaminasi dan iritasi. Mengaplikasikan obat. Kapas dapat digunakan untuk mengaplikasikan obat ke daerah yang terluka. Kemudian yang terakhir, memasang perban. Masker adalah salah satu komponen penting dalam kotak P3K karena memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan perlindungan pernapasan dan pengendalian infeksi. Perlindungan pernapasan. Masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari partikel debu, asap, dan zat-zat yang berbahaya. Kemudian, dalam fungsi pencegahan penyebaran infeksi, masker berperan dalam pengendalian dalam situasi di mana seseorang mengalami cedera yang berdarah dan risiko paparan terhadap bahan-bahan biologis. Tidak lupa juga dalam kotak P3K harus ada gunting. Mengapa harus ada gunting? Gunting memudahkan pemotongan kain atau bahan lain yang dibutuhkan dalam keadaan darurat jika ada korban yang terluka agar lebih efisien. Namun, dalam P3K, gunting juga memiliki standar loh, yaitu gunting khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan seperti ujung melengkung atau tepi yang tumpul guna mengurangi risiko melukai pasien atau petugas P3K. Gunting P3K juga sering dirancang dalam ukuran yang kompak, sehingga mudah untuk dibawa dan disimpan di dalam kotak P3K. Landasan hukum, isi dan penggunaan kotak P3K. Apa saja landasan hukum yang berlaku pada dunia kesehatan di Indonesia? Tujuannya untuk menciptakan sistem kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Teman-teman, berikut adalah landasan hukum atau landasan hukum untuk isi dan penggunaan kotak P3K. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur sistem kesehatan di Indonesia secara umum. Salah satu bab yang terkait adalah bab 11, di mana bab 11 berisi tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan status tanggap darurat dalam situasi keadaan tertentu. Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya pemberian pelayanan kesehatan darurat, termasuk P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Teman-teman, kita akan membahas tentang peraturan persyaratan dan pedoman P3K di tempat kerja. Yang pertama, pengusaha bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana P3K yang memadai. Kedua, pengusaha atau pemilik tempat kerja harus menyediakan jenis-jenis peralatan P3K sesuai dengan peraturan. Ketiga, jumlah peralatan P3K juga harus berdasarkan jumlah pekerja dan resiko di tempat kerja. Yang keempat, pengusaha diwajibkan menunjuk dan melatih satu atau lebih petugas P3K yang bertanggung jawab dalam memberikan pertolongan pertama. Yang terakhir, pengusaha diwajibkan untuk memeriksa, merawat, dan mengganti peralatan P3K secara berkala.
Selesai sudah pembahasan dari kelompok kami mengenai standar isi kotak P3K. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa!